6 poin ini biar kita bisa dengarkan bersama. Mungkin dari media juga nanti bisa liput. Otonomi baru adalah solusi untuk berpercaya dan memberitakan pembangunan di Papua. Jadi tidak ada pihak manapun yang bisa menghalangi hak orang asli Papua untuk mencapai kesejahteraan. Kedua, rancangan undang-undang pemekaran telah dibahas wakil-wakil kita di DPR dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat serta akademisi, sehingga bohong kalau dikatakan hanya kebijakan sepihak dari pemerintah. Ketiga, Papua adalah wilayah besar, tidak mungkin hanya dikendalikan oleh satu pemerintahan daerah. Perlu dimekakan agar rentang kendali semakin dekat dengan pelayanan lebih baik terhadap masyarakat itu, keinginan semua orang asli Papua. Keempat, orang asli Papua, berbagai wilayah di Papua juga menginginkan pemekaran wilayah. Kita harus dukung agenda pemerintah pusat dan perwakilan kita di DPR sebagai penjelma aspirasi orang asli Papua. Kelima, ada elit-elit di Papua yang tidak setuju dengan pemekaran karena ingin melestarikan kekuasaannya. Itu sangat anti demokrasi. Maka harus kita luruskan. Orang asli Papua jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan dan jauh dari tujuan menyesatkan masyarakat Papua. Keenam, DPR sebagai wakil kita harus dukung atas semua kebijakan yang telah ditetapkan dan diputuskan. Demikian sikap pernyataan dari 6 poin ini saya bacakan. Demikian saya kembalikan lagi pada salah satu teman kita yang mungkin mau bicara. Pakai token baja. Saya mohon izin naik, Pak. Mungkin ada 1-2 kata sambutan yang Pak Ketua mau menyampaikan kepada pemerintah pusat. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan bahwa pernyataan sikap tadi sudah. Yang jelas, wilayah Papua itu luasnya 3 kali Pulau Jawa. Ini sungguh luar biasa besarnya. Jadi harus dipecah, dimekarkan supaya ada pembangunan yang merata di Papua. Jadi ada yang macam-macam. Mari kita sama-sama membangun Papua di tanah air kita NKRI. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Sekjen dari Kompaja ada mau lanjut? Saya kira cukup demikian ya. Kita tutup saya. Apa mau lanjut ke Mendagri? Saya tutup saja dulu. Oke, baik, demikian. Terima kasih Bapak-Bapak yang hadir di sini, kita semua. Cukup saja apa yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih untuk para Bapak-Bapak keamanan dari TNI Polri. Saya ucapkan terima kasih, maupun dari media, maupun dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Barakallahu minkum minallah wa taqabbal kirana tanah karim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih. Baik, terima kasih. Pernyataan sikap kami bahwa yang jelas Papua harus dimekakan. Itu harus. Karena Papua itu luar biasa, luasnya 3 kali Pulau Jawa. Dan ini harus dimekarkan. Mengingat daerah kita masih tertinggal dan harus, dan luar biasa sudah dibangun oleh Bapak Jokowi. Mari kita teruskan. Ada wilayah yang ini, mari kita buka, kita sama-sama dari Sabang sampai mereka menikmati hal yang sama di Republik Indonesia ini. Demikian pernyataan sikap atau penyampaian dari saya. Terima kasih. Wakil Ketua. Iya Pak. Sederhana saja bahwa pemekaran adalah jawaban untuk masyarakat Papua, yang mana supaya apabila ekonomi tumbuh berarti masyarakat otomatis pasti sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa yang tadi Pak Ketua katakan bahwa Papua ini terlalu luas untuk itu. Kalau tidak lewat pemekaran, dana otsus itu mau dikemai.
pasti kepentingan pejabat elit politik yang akan menikmati itu, karena ada dua undang-undang itu jelas, otonomi khusus dan otonomi daerah. Otonomi daerah inilah sehingga masyarakat kita khususnya UAP berlomba-lomba untuk calon diri menjadi gubernur, wali kota maupun bupati. Karena dana otonomi khusus itu. Nah, sekarang kalau kita pecah menjadi sekian provinsi, otomatis kan dana itu akan terbagi lagi. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa Papua itu begitu besar. Kalau tidak begitu, nah, bagaimana masyarakat bisa menikmati itu anggaran yang begitu besar? Yang terjadi adalah pejabat elit politik yang menikmati. Saya kira itu ya. Kelanjutannya nanti kita ini secara tertulis di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kacamata tadi di situ. Bentar, siapa gitu?